kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, wala yujadu fid din bid'atun hasanah, dan tidak ada di dalam agama ini yang namanya bid'ah hasanah. Sebagai bentuk memurajaah kembali apa yang telah kita bid'ah itu bukan hukum, namanya mahkum bih. Bila muncul bid'ah, bid'ah apa? Masih koma bahasa gampangnya. Karena bid'ah adalah sebuah istilah, sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Begitu kata Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, harus diproses. Bila dia masuk pada kaidah wajib, maka namanya bid'ah wajib. Bila masuk kepada wilayah kaidah haram, namanya bid'ah haram. Bila masuk kepada wilayah sunat, namanya bid'ah sunat. Maka keliru. Apa hukum ini? Bid'ah. Salah. Itu bid'ah bukan hukum, tapi hukum bakal muncul wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Itu bid'ah adalah sebuah sebutan bagi barang yang tidak ada pada zaman Nabi. Allahu ya Allahu ya Allah. Hukum adalah isbatu syai'i au nafihu. Hukum itu menetapkan sesuatu kepada sesuatu atau menafikan sesuatu dari sesuatu. Itulah hukum. Lalu kalau ngomong menetapkan, siapa yang menetapkan? Bisa saja akal, berarti hukum akal. Bisa saja syarak, berarti namanya Allah dan Rasulnya, berarti hukum syarak. Bisa saja adat, makan kenyang, makan kenyang. Disimpulin, makan itu mengenyangkan. Kata adat berarti hukum adat. Itu hukum. Berbicara syarak, maka hukum syarak itu ada dua. Ada namanya hukum syarak taklifi, ada namanya hukum syarak wad'i. Hukum syarak taklifi adalah khitabullah al-muta'allaq bi'af'alil mukallafina bitalab atau bil man'i, bitalab atau bil ikhtiyar. Seperti di dalam kitab An-Nafahat pada syarah kitab Al-Waraqat, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, ulama besar Makkah asal Minangkabau, yang namanya hukum taklifi adalah khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf dengan menyuruh atau membolehkan. Menyuruh ngerjain, menyuruh ninggalin. Ngerjainnya dengan wajib atau anjuran, ninggalinya wajib atau anjuran dan kebolehan. Dari sana bakal muncul hukum itu ada 5. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Inilah 5 hukum. Maka hukum tidak bakal keluar dalam pandangan syarak dari 5. Dari mulai melek mata sampai mata merem kembali, apa yang dilakukan oleh orang mukallaf tidak bakalan lepas dari 5 hukum. Lalu pertanyaannya, bila hukum itu 5, bid'ah di mana? Bid'ah itu bukan hukum, namanya mahkum bih. Objek dia. Bid'ah itu bukan hukum. Bila muncul bid'ah, bid'ah apa? Bila pertanyaannya kemari, maka kata Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam, ulama besar yang makam tak jauh daripada makam Imam Syafi'i di Mesir,
Beliau ngajar juga di Masjid Imam Syafi'i. Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam menyatakan sebagai orang yang bergelar Sultanul Ulama, al-bid'ah ma lam yu'had fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah mahkum, bukan hukum. Sesuatu yang harus dikomentari, sesuatu yang harus dibedah. Tapi tidaklah cukup kami membedah ini pada saat ini. Sempit, masih butuh sejam lagi sampai jam 9, repot di saya. Jadi bid'ah itu masih koma, bahasa gampangnya. Bid'ah itu koma, bukan hukum. Karena bid'ah adalah sebuah istilah, sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Begitu kata Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Maka karena segala sesuatu tidak boleh keluar dari Quran dan hadis, maka perkara yang baru yang tidak ada di zaman Nabi ini harus diproses. Bila dia masuk pada kaidah wajib, maka namanya bid'ah wajib. Bila masuk kepada wilayah kaidah haram, namanya bid'ah haram. Bila masuk kepada wilayah sunat, namanya bid'ah sunat. Bila masuk kepada wilayah makruh, namanya bid'ah makruh. Bila masuk pada perkara mubah, namanya bid'ah mubah. Karena bid'ah bukan hukum, masih koma, masih harus diprodah. Maka kata Imam Izzuddin pada kitab Qawaidul Ahkam, wal bid'atu munqasimatun alal qawaidil ahkami syar'iyyah minal wajib wal haram wan nadbi wal karaha wal ibaha. Itulah yang namanya bid'ah. Maka bid'ah itu keliru. Apa hukum ini? Bid'ah salah. Itu bid'ah bukan hukum. Tapi hukum bakal muncul wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Itu bid'ah adalah sebuah sebutan bagi barang yang tidak ada pada zaman Nabi. Itu namanya bid'ah. Seperti mana? Seperti titik dan barisan Al-Quran. Tidak ada di zaman Rasulullah. Itu titik Quran tuh bak titik 1 di bawah, atau titik 2 di atas. Kagak ada di zaman Nabi. Boro Nabi, sahabat 4 kagak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kagak ada. Baru muncul ada titik di zaman Yahya bin Ya'mur, seorang tabi'in besar. Dia kasih titik. Habis titik lama baru barisan. Maka barisan dan titik yang ada dalam Al-Quran itu baru disebut bid'ah, barang baru, titik dan barisan. Sayyidina Utsman waktu ngumpulin Quran, menyebarkan ke berbagai penjuru dunia kala itu, kagak ada titik, nggak ada barisan. Pertanyaannya, pengen nggak dibalikin kayak zaman Nabi? Qurannya kagak ada titik, kagak ada baris. Hah? Itu jawabannya, pengen apa kagak? Kenapa kagak? Arab gondrong aja masih susah, gimana Arab gondol? Bener nggak? Maka bid'ah apa ini? Kata ulama, bid'ah wajib, karena masuk pada barang wajib. Untuk membantu kita wajib baca Quran. Kita nggak bisa baca Quran tanpa fasilitas itu, nggak apa-apa. Sampai belakangan iklab hijau, idhar kuning, apalagi dah tuh, iya merah. Itu lebih baru lagi tuh, adanya di Indonesia doang tuh, nggak adanya. Itu lebih beda, tapi nggak apa-apa, boleh aja. Tapi intinya bid'ah bukan hukum, tapi mahkum, sesuatu yang harus dihukumi lagi. Kurang lebih demikian yang saya bisa jawab secara singkat. Wallahu a'lam.